Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 mobil dan 1 sepeda motor di Samarinda terlibat tabrakan di jalur Samarinda-Bontang. Lumpur yang menutupi jalan kawasan Rinding Berau meresahkan pengguna jalan. Lomba dayung sambil berdiri di Balikpapan diikuti sejumlah atlet dari mancanegara. Lumpur yang menutup jalan Marsma Iswahyudi Rinding, Teluk Bayur, Kabupaten Berau ini jumlahnya cukup banyak. Meski begitu belum terlihat upaya untuk secepatnya menyingkirkan lumpur yang membahayakan keselamatan pengendara. Bahkan, kondisi seperti ini sudah berlangsung lama dan belum ada penanganan serius. Terkait kondisi ini, pihak kelurahan mengaku sudah menegur secara lisan dan tertulis kepada pemilik lahan yang diduga menjadi penyebab timbulnya endapan lumpur di badan jalan. Akan tetapi teguran itu belum ditanggapi secara serius. Terbukti cacaran lumpur di jalanan masih terlihat jelas. Menurut pihak kelurahan, warga yang beraktivitas di areal tersebut rupanya hanya pengelola, sedangkan pemilik lahannya berada di Jakarta. Terkait lumpur yang ada di depan kelurahan itu sudah berulang kali kan, bahkan kami sampai rasanya bosan menegur pemilik lahan dan yang mengambil tanah ya, walaupun sudah enggak ya, tapi kan dampaknya sampai hari ini mengotori lumpur di depan kelurahan. Nah, sebenarnya kami nggak bosan-bosan mulai menyurati, menegur, mensen ya, supaya memang langsung dibedakan, tapi memang dia nunggu. Kemarin itu saya belum lama kami tegur ya lewat WA, dan ini mereka mengatakan sudah laporan ke Jakarta. Memang pemilik lahan itu Jakarta, tetapi memang ada penanggung jawabnya di sini. Nah, maksud kami kan ya jangan nunggu Jakarta lah, kelamaan. Hingga Senin siang, cacaran lumpur di Jalan Marsma Iswahyudi Rinding, Teluk Bayur masih terlihat dan belum ada upaya untuk disingkirkan. Dari kondisi ini, pemerintah setempat harus bersikap tegas agar keselamatan pengendara tidak terancam. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pergeseran tanah di kawasan pelayaran Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota inilah yang meresahkan warga. Mereka menjadi resah karena khawatir dengan pergeseran tanah yang semakin meluas dan bisa mengancam keselamatan. Untuk saat ini warga kerap tidak bisa tidur malam, terutama saat hujan terjadi. Dalam kondisi seperti ini, warga yang rata-rata dari kalangan tidak mampu itu berharap bantuan dari pemerintah setempat. Mereka juga belum bisa mengungsi karena tidak memiliki biaya untuk menyewa rumah. Saat ini bantuan yang sangat diharapkan oleh warga adalah bantuan untuk mengatasi pergerakan tanah sebelum menimbulkan bencana besar. Takut Pak, namanya ini rumah gunung. Kenapa Ibu tidak mengungsi? Kenapa Ibu tidak mengungsi? Aduh, ngungsi Pak, panggil dari mana Pak? Kerjanya hari-hari cuma bikin gosok di rumah aja, berapa pendapatannya? Mau pergi mengungsi. Ini Bu ya, sangat berbahaya sekali Bu ya? Ya sangat berbahaya memang Pak, sangat berbahaya memang. Kita apalagi kalau hujan malam ini, tambah kita nggak bisa tidur, duduk aja kita. Sekarang ini pokoknya kalau ada hujan, ini pasir, air ini mengalir pasir sama pasir. Karena di atas
rumah ini sudah tergantung, Oh, jadi rumah ini bergerak terus. bergerak terus setiap hujan deras. Jadi kami pasti mengungsi, apalagi anak saya di sini. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah melindungi kami kan. Ibu takut Kami sekali ya? Takut sekali. Kami mohon bantuan dari pemerintah yang berkaitan. Lagi pula di daerah sini memang orang-orang yang tak mampu semua, Pak. Warga menegaskan pergerakan tanah yang berpotensi menimbulkan longsor besar ini sudah lama terjadi dan sudah dilaporkan ke kelurahan setempat termasuk ke Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Gotong royong untuk menyingkirkan batang pohon yang tumbang di kawasan Balikpapan Permai, Balikpapan Kota dilakukan oleh petugas gabungan pada Senin siang. Mereka harus bekerja cepat agar akses jalan yang tertutup oleh batang kayu kembali bisa dilintasi oleh warga yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan. Tim reaksi cepat BPBD menyatakan upaya untuk menyingkirkan pohon tumbang bisa dilakukan dengan cepat. Untuk langkah berikutnya, BPBD meminta agar petugas Telkom dan PLN segera turun ke lapangan untuk memulihkan jaringan ke rumah-rumah warga yang sebelumnya tertimpa batang pohon. Kondisi laporan pohon tumbang di BP saat ini sudah dapat dieksekusi, jadi tinggal dari rekan-rekan dari Telkom dan PLN untuk kabelnya. Seperti itu. Oh, jadi kena kabel nggak ya? Ya, siap kena kabel. Untuk kesulitan nggak, Pak? Kesulitan untuk saat ini tidak ada karena laporan cepat dari pihak kelurahan dan rekan-rekan dari relawan. Kepala Kelurahan Damai yang turun ke lokasi pohon tumbang meminta warga agar lebih waspada mengingat cuaca belakangan kerap diliputi hujan deras dan angin kencang. Himbauan saya untuk warga selalu waspada terhadap bencana alam, terutama kita di musim penghujan dan juga dengan angin kencang, terutama di daerah-daerah yang berpotensi longsor, ya, terutama di daerah-daerah perbukitan. Untuk waspada apabila terjadi hujan dan juga angin kencang. Itu himbauan dari saya. Pohon besar dan tua ini tumbang akibat diterpa angin kencang pada Minggu malam. 1 jam kemudian, batang pohon yang tumbang dan menutup jalan ini sudah berhasil disingkirkan. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.